Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Iwabillah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa ngaji kembali. Ini lebih awal, yaitu 15 menit sebagaimana usulan teman-teman semua. Yang mudah-mudahan tidak menjadikan surut niat kita ketika dirubah waktunya. Selamat datang Ustadz Zuhendar. Ustadz Zuhendar, masih ingat saya enggak Ustadz? Waalaikumsalam. Ya ingat lah. Lama enggak ketemu Ustadz. Iya. Nah, dulu waktu di Undip sering ketemu. Ya, ini materinya sudah ke pertemuan ke-12 ini Ustadz. Ya, jadi kalau antum udah ada bekal, insya Allah bisa lah. Ini masih dasar sekali ya, masih dasar sekali. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di materi saja. Ya, ini kita panduannya ini. Nah, panduannya ini ya, pokoknya kemana-mana langsung kembalinya ke sini lagi. Kemarin kita udah membahas tanda-tanda rofa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar, tanda jazm, kemudian tanda-tanda i'rab yang muqaddarah. Alhamdulillah sudah kita bahas semua kemarin. Kemudian juga sudah kita bahas sebab-sebab i'rab dibaca rofa, sebab-sebab lafadz dibaca rofa itu apa saja. Kemarin sudah kita bahas ya, ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, at-tabi' lil marfu. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Nah, kita pagi hari ini akan membahas ini yang warna merah ini. Ya, yang warna merah ini artinya nasab. Ya, pokoknya saya buat warna gini biar mudah. Ya, yang warna biru ini berarti rofa, merah nasab, kemudian yang hijau ini jar. Sebab sebuah kata, ya, terlebih ini yang isim dulu ya, itu dibaca nasab, ya, diantaranya ini. Ya, ini tidak sesuai dengan urutan di dalam kitab, ya, tidak sesuai dengan urutan dalam kitab, biar memudahkan saja sebenarnya. Dan nanti di dalam kitab itu urutannya setelah maf'ul bih tidak maf'ul fih, ya, terus maf'ul mutlak enggak, ya. Di sini di dalam beberapa kitab maf'ul itu nanti ada mafa'il khamsah. Kan ada asma khamsah, ya. Ada asma khamsah yaitu abuka, akhuka, hamuka dan seterusnya. Kemudian ada af'al khamsah, ya. Yaf'uluna, taf'uluna, yaf'ulani, taf'ulani, taf'ulina. Nah, itu af'alul khamsah. Nah, ini ada maf'ul yang 5 atau dengan sebutan al-mafa'il al-khamsah, ya. Yaitu maf'ul yang 5. Nah, kita pahami dulu ya konsepnya masing-masing dari ini. Ya, maf'ul itu apa saja, kemudian ada hal, munada, mustasna, tamyiz itu sebenarnya apa sih? Nah, kita pahami dulu, nanti setelah itu kita masuk di masing-masing itu pembahasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Ya.
Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu objek kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Dia objek. Contoh itu aku melihat al-muslimah seorang muslim, ya. Bentar saya besarkan biar tambah lebih jelas. Darabtu Zaidan misalkan. Darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Ya. Misalkan lagi saya menulis Al-Qur'an, berarti kata betul Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi objek atau maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab, ya. Yaitu ini contohnya, ya. Aku melihat, ya, apa yang aku lihat atau siapa yang aku lihat, al-muslimah, yaitu seorang muslim. Lah lafadz muslim, ya, ini menjadi nasab. Kenapa nasab? Karena statusnya atau kedudukannya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Tanda nasabnya apa? Fathah, berarti larinya ke sini, ya. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Balik lagi ke sini, ya. Itu maf'ul bih. Lah macam-macamnya apa saja nanti kita bahas. Terus berikutnya ada yang namanya maf'ul fih. Apa itu maf'ul fih? Maf'ul fih kalau di dalam bahasa Indonesia itu keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Ya, maf'ul fih itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, ya. Atau dengan istilahnya yang lain itu adalah dzaraf. Ya, maksudnya ke sini dia nanti. Ya, maksudnya ke dzaraf ini. Nah, ini dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman itu keterangan waktu, dzaraf makan itu keterangan tempat, ya. Lah ini nanti kalau di Arabi ini hukumnya nasab semua ini, ya. Hukumnya nasab. Nah, kalau ditanya i'rabnya sebagai apa? Sebagai maf'ul fih. Ya, i'rabnya sebagai maf'ul fih. Ya, seperti itu. Ada sa'ah, ada yaum. Ya, misalkan ta'allamna al-lughatal arabiyyata yaumal isnain. Misalkan kata yauma di situ i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena sebagai maf'ul fih atau dzaraf zaman kalau kaitannya sama waktu. Tapi kalau kaitannya sama tempat, misalkan kita belajar di depan masjid misalkan, ya ta'allamna al-lughatal arabiyyata amamal masjidi. Ya amamal masjidi, amama. Ini namanya maf'ul fih atau dzaraf makan kalau untuk amama, ya. Nanti insya Allah kita bahas semua itu. Terus berikutnya maf'ul mutlak. Ya, apa itu maf'ul mutlak? Ya, maf'ul yang tidak dikasih embel-embel yang lain, ya. Mutlak itu aslinya mutlak, tidak ada yang membatasi. Kalau ini kan ada maf'ul bih, ya. Ini berarti bermakna bi, ada makna binya, ya. Misalkan nanti ketika kita menjalankan sholat, nah itu bisa dia katakan seperti ini. Qumtu bis sholat, ada binya, bermakna bi di situ. Ini tadi misalkan kita belajar bahasa Arab pada hari Senin misalkan. Ini maksudnya fi, nanti ada fi yaumil isnain. Hasilnya seperti itu. Nah, kalau maf'ul mutlak tidak ada itu-itunya, ya tidak ada huruf-huruf yang menyertainya. Sesuatu yang tersimpan di situ tidak ada. Namanya maf'ul mutlak. Atau dia punya fungsi lain yaitu bermakna taukid. Ya, misalkan ini. Jalastu, aku duduk, julusan. Ya, dengan sebenar-benarnya duduk. Ya.
Jadi maf'ul mutlak ini tugasnya apa sih? Tugasnya itu menjelaskan fiilnya ini. Nah, ini tugasnya menjelaskan fiilnya. Terus berikutnya yang keempat ada maf'ul ma'ah, yaitu bermakna ma'ah ini keterangan kebersamaan, ya, menyimpan makna ma'a, menyimpan makna ma'a, ya. Nah, ini harus didahului dengan wawu, namanya wawu ma'iyah ini. Bukan wawu ataf ya, tapi namanya wawu ma'iyah. Ja'a al-amiru, ja'a telah datang, al-amiru pemimpin, wal jaisa bersama gitu. Bersama para pasukan atau tentara. Nah, di sini kok nasab kenapa? Nah, karena di sini ada wawu ma'iyah namanya. Sehingga di sini nasab. Terus berikutnya yang maf'ul terakhir. Maf'ul terakhir itu maf'ul li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Yaitu maf'ul yang didatangkan untuk menjelaskan, ya, alasan terjadinya perbuatan. Jadi secara ringkas maf'ul li ajlih itu alasan kenapa perbuatan itu dijalankan, ya. Misal jelas tuh aku duduk. Nah, ini didatangkan pertanyaan kenapa gitu ya. Kenapa aku duduk itu? Ikroman li Zaidin, karena menghormati si Zaid. Nah, ini maf'ul yang 5 atau mafa'il khamsah. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tak lanjut ke bawahnya. Bedanya, izin tanya deh. Ya silahkan. Bedanya maf'ul apa? Waw atof sama yang mautuf. Waw atof sama waw ini apa tadi? Waw ma'iyah. Ma'iyah itu apa bedanya deh? Bedanya kalau waw atof itu antara maktuf di sini dengan di sini itu ada sesuatu yang sama yang dihapus. Misal begini. Misal begini. Saya makan nasi. Suaranya hilang kan? Hilang suaranya. Enggak, Ustaz. Ada, Pak. Oh, ada. Ada Ustaz Jelas. Tindar. Nah, Iya. terus ada saya makan tempe. Nah, kalau dikasih wawu ataf menjadi bagaimana? Saya makan nasi dan tempe. Ini ada yang dihapus apa? Saya makan. Saya makan. Oke. Lah untuk wawu ma'iyah itu menunjukkan kebersamaan. Tidak seperti ini, tidak selalu seperti ini. Kalau ini bisa sebenarnya, ini bisa diartikan ke wawu ataf juga bisa. Nanti bacanya ja'a al-amiru wal jaisu bisa. Tapi kalau sekarang begini. Saya belajar misalkan di sini ada lapat laptop ya. Nah, misalkan di sini. Saya belajar di sini bisa dan laptop enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau di sini dikasih bersama. Di sini masih bisa. Saya belajar bersama laptop. Maksudnya di sini di sampingku ada laptop. Ya. Nah, nanti misalkan di dalam contohnya itu nanti ada apa namanya itu kayu berjalan bersama air. Ya. Kayu berjalan bersama air. Nah, kayu dan air apa namanya itu menunjukkan kebersamaan.
Di sini wal jaisha. Ini berarti artinya bukan dan, tapi bersama. Itu. Kalau artinya bersama, berarti ini wawunya wawu ma'iyah, bukan wawu atof. Gitu ya. Jadi kalau wawu atof itu intinya begini, ada sesuatu yang dihapus. Kalau wawu ma'iyah enggak, tapi dia menunjukkan kebersamaan. Itu Ustaz siapa tadi? Ustaz Tindar ya. Bisa difahami? Paham. Nah, silakan kalau ada lagi. Nanti insya Allah kita bahas per babnya ya insya Allah. Ini kita sedang memahami maksud ya dari maf'ul bih itu apa dan seterusnya ya. Maf'ul ini maksudnya apa? Lah ketentuannya nanti kita bahas insya Allah. Izin tanya Ustaz, Ya, tafadhol. yang maf'ul fih itu jadi berarti menunjukkan tempat sama waktu. Betul. Kalau yang bih itu jadi ada huruf jar huruf itunya ya, huruf Ba. jarnya. Huruf jar Ba. ba. Selain itu ada lagi yang menunjukkan bahwa itu maf'ul bih. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Jadi begini. Soalnya saya masih bingung yang bih ini. Gini. Jadi ini tuh istilah. Maf'ul kan ada banyak kan? Iya. Nah, maksudnya bih itu apa? Di situ terkandung di dalamnya makna huruf ba. Itu misalkan sebentar saya tulis di sini. Ya, misal saya tulis begini. Kalau lafadznya begini, aqama Zaidun as-salata. As-salata kira-kira jadi apa ini? Maf'ul bih nih jadinya. Aqama menegakkan. Siapa yang menegakkan? Zaidun Zaid. As-salata yaitu salat Zaid menegakkan salat. Nah, ini terjadi ketika fiilnya itu memang fiil yang membutuhkan objek. Ya. Ini yang bertanya siapa? Ya. Bu siapa ini? Bu Amira. Bu Amira. Kemarin kan sudah dijelaskan kan ada dua fiil kan? Fiil yang membutuhkan objek namanya apa kemarin? Masih nggak ada? Fiil muta'adi. Ada fiil yang tidak membutuhkan objek. Lah bagaimana cara membuat objek? Nah, ditambah huruf ba, Bu. Ya, misal koma kan berdiri. Iya. Ya kan? Zaidun Pak Zaid berdiri. Kemudian as-salat ini bisa enggak? Secara bahasa ini benar apa salat? Salah ini. Begini benar apa salah? Zaid berdiri salat. Bisa enggak dimaknai? Zaid. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Maka di sini harus ditambah ba. Ya. Koma Zaidun bisolat itu maknanya sama yang di atasnya. Koma telah berdiri. Ya. Siapa yang berdiri? Zaid. Pak Zaid bisolati kepada sholat. Maksudnya Zaid menegakkan sholat. Lihat tambahan huruf ba ini yang menjadikan maf'ul di sini dikatakan sebagai maf'ul bih. Itu Bu. Bisa difahami belum? Masih belum. Kalau yang pakai bi itu udah agak mengerti. Kalau yang nggak pakai bi-nya gini. Jadi kalau fiilnya muta'ati ya, yaitu fiil yang butuh objek, maka di situ tidak butuh ba. Itu ya. Tidak butuh kata bantu ba. Tapi kalau fiilnya lazim, maka butuh huruf ba.
Oh, Ya, iya. itu intinya. Ya, misalkan saya mendudukkan anak misalkan. Ya, misalkan jalasa, jalastu berarti ya, jalastu, aku duduk kan? Iya. Ya, mendudukkan anak misalkan di sini atiflah. Ini benar apa salah? Duduk ini fiilnya apa ini? Lazim apa mutaati? Lazim itu tidak butuh objek Lazim. atau mutaati butuh objek. Jelas tuh aku duduk. Tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan Tidak membutuhkan. objek. Maka disebut fi'il lazim. Nah, bagaimana membuat maf'ul bih yang dengan fi'il lazim? Maka dengan bantuan huruf ba. Nah, gini. Kalau seperti ini bentuknya kalimatnya artinya saya mendudukkan seorang anak. Itu. Nah, ada bantuan huruf ba ini pada fi'il lazim. Ini yang menjadikan maf'ulnya namanya maf'ul bih. Gitu. Itu Bisa selalu ba ya Ustaz ya? ya hurufnya huruf ba itu. Tapi tidak selalu ba sih. Memang ada kadang huruf lam gitu. Cuman kenapa tidak dikatakan maf'ulah? Karena nanti ada istilah lagi untuk maf'ulah yaitu maf'ul li ajli sini. Ya. Iya. Sehingga yang dominan huruf ba maka di sini ditulis maf'ul bih. Lah maf'ul li ajli ini sebutannya bukan hanya maf'ul li ajli saja, ada maf'ul lahu. Nah, itu maksudnya maf'ul li ajli. Itu. Atau maf'ul min ajli itu. Ya. Gitu Bu, bisa difahami? Ya Ustaz. Mm-mm. Syukron jazakallah. Afwan, Ustaz. Ya, silakan. Ini qoma Zaidun bi sholati ini untuk maf'ul bih. Mm-mm. Yang saya bingung kok harus ada kan, Ada baknya. seperti ra'aitu muslima, dia kan mansub ya. Iya, betul. Ini kok jer gitu ya? Lah iya, enggak, maksud saya iya, kalau jer kan karena ada huruf jernya, karena ada baknya ya. Karena maf'ul bih itu kan mansub. Mansub itu tuh ya karena dia objek penderita saja dari kata kerja. dari kata kerjanya, dari fiilnya. Berarti kan nggak harus ada ba sebenarnya, Dan. Nah, Karena ada subjek, karena ada fa'ilnya. bukan gitu, Ustaz. Jadi kalau fiilnya itu fiil mutaati, fiil yang butuh objek, Ustaz. Maka tidak butuh huruf ba. Ya. Gitu, ya. Nah, kalau fiilnya fiil yang tidak butuh objek, maka bagaimana cara membuat objek? Maka dipasang huruf ba. Ra'aitu muslimah, aku melihat, kata lafaz aku melihat itu butuh objek enggak? Butuh. Butuh. Melihat Sehingga siapa, butuh ya? huruf jar ba enggak di sini? Oh. Tidak. Enggak butuh. Gitu, Ustaz. Right. Koma, kalau koma ini artinya itu berdiri secara bahasa. Nah, ini butuh objek enggak, koma? Tidak. Tidak butuh. Tapi kalau ini akoma beda wazan, beda bentuk dalam fiilnya. Akoma itu artinya menegakkan. Nah, namanya menegakkan, ada yang ditegakkan enggak? Iya. Ada. Lah, kalau lafadznya menegakkan, memukul, melihat, mendengar, menulis, lafadz-lafadz yang butuh objek, maka tidak butuh huruf ba. Nah, nanti kalau berdiri, duduk, terus apalagi merenung, merenung bisa ding. Misalkan lafadz-lafadz yang tidak butuh objek, maka di situ ditambah ba. Kemudian nanti yang ini awalnya berdiri, artinya bukan lagi berdiri, tapi mendirikan. Ya, nanti coba kita lihat. Yang Ustaz, fi'il muta'addi itu yang wazan apa aja ya? Fi'il muta'addi kalau di dalam tasrifnya itu yang ini. Fi'il muta'addi. Nah, ini fa'ala, ini satu.
sama af'ala. Ini 2. Oh, 2 aja ya. Ya, ini yang sering muncul ya, meskipun tidak selamanya ini. Ya, karena nanti ada makna-makna lain selain ini ya. Itu yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan akhir insya Allah. Kalau fa'ala itu kan maknanya berulang-ulang gitu kan, Ustaz ya? Mana fa'ala ini? Fa'ala, ya. Fa'ala tasdid ini? Iya. Nah, ini bisa berulang-ulang, bisa yang lain, Pak. Punya banyak makna dia. Ya. Misalkan apa namanya? Mendudukkan. Nah, bisa jalasa. Dari duduk jalasa menjadi jalasa atau ajlasa gitu. Nah. Kayak ini tadi qoma menjadi aqoma, ikutnya wazan ini. Gitu. Af'ala ya. Iya, af'ala tambah hamzah ini. Gitu Ustaz ya. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Ada lagi masih seputar maf'ul dulu. Ya, pokoknya harus paham dulu baru pindah ke pembahasan berikutnya. Ini masih gambaran besar ya. Masih gambaran besar, belum ketentuan-ketentuannya ya, belum rincian-rinciannya. Dan bitopli itu artinya apa, Tad? Apa? Bitopli yang tadi contoh tadi. Jalas tu bitop. Oh, tifli itu anak. Tifli. Anak. Tifl anak. Cuma agak konflik aja karena yang saya bahas maf'ul bih itu langsung objek aja, mansub saja sudah dia. Ya. Ya, nanti dalam faktanya itu seperti itu, Ustaz, ya. Misal di sini saya carikan. Jadi, ya. Kalau ada huruf ba, dia bisa dikatakan maf'ul bih juga berarti. Bisa. Jadi secara lafaz dia jar majrur, tapi secara mahal, secara kedudukan dia sebagai objek. Ya. Itu, Ustaz. Sebentar, mana ya? Jadi banyak di dalam kitab Nizamul Islam ini nanti dibahas itu ya. Qoma bil amali. Maksudnya apa? Qoma bil amali, berdiri dengan amal. Ya. Itu kan tidak cocok kalau diartikan seperti itu. Ya, qoma bil amali berarti melaksanakan aktivitas gitu, menjalankan amal gitu. Ja'a Quran tuh tapi Ja'a bil Quran. Ja'a bil Quran. Ja'a bil Quran. Di atasnya kita tadi. Ya, bisa mendatangkan Al-Quran gitu. Bil idhofati ila. Ini nanti yang pokoknya fiilnya fiil lazim dulu. Fiil lazim, setelah itu baru dikasih ba. Nah, ba di situ biasanya bermakna maf'ul bih, bermakna maf'ul bih. Nanti kita cari di pas pembahasan itu aja ya. Yang penting kita paham konsepnya dulu ya. Ini memahami konsep dulu. Terus berikutnya hal. Apa itu hal? Hal itu kondisi. Ya, menjelaskan kondisi. Ya. Misal syarabtul qahwata. Syarabtu aku telah meminum. Al-qahwata ini kira-kira jadi apa al-qahwata? Serangan. Saya minum kopi. Nah, jadi apa ini tadi? Maf'ul bih. Lah minumnya dalam kondisi seperti apa? Nah, jalisan. Dalam kondisi duduk. Nah, ini namanya hal. Ya. Ta'allamna al-lughatal arabiyyah. Kami belajar bahasa Arab. Misalkan jalisina kan karena banyak orangnya ya. Jalisina pakai ya karena jamak mudzakkar salim nih. Dalam kondisi duduk. Bisa difahami nih hal? Ya, ini intinya hal itu menjelaskan apa namanya itu? Menjelaskan keadaan ya. Ini ada pertanyaan apa nih?
Contoh yang lain, Ustaz? Ini ada pertanyaan, cuma mempertegas apakah betul maf'ul ajli adalah isim yang menjelaskan tentang sebab terjadinya fi'il. Iya, benar. Maf'ul ajli itu menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Ini udah benar, rohbatan itu karena, itu bermakna karena berharap, ya. Contoh misalkan nanti di dalam kitab Jurumiyahnya di sini ada. Misalkan saya datang dalam kondisi berjalan, misalkan ya, jitu masyian, ya saya datang dalam kondisi berjalan, ya bukan dalam kondisi berkendara, bukan itu. Nah, misalkan lagi sholaitu qaiman, misalkan aku sholat dalam kondisi berdiri, misalkan seperti itu. Ya, jadi hal ini menunjukkan kondisi, ya kondisi. Ya, udah. Terus berikutnya al-munada. Munada itu apa? Yaitu yang dipanggil, secara bahasa yang dipanggil, ya. Nah, ini nanti ada beberapa macam bentuknya, cuman ini yang bentuk idhofah. Ya, bentuk idhofah itu susunan dari apa? Idhofah masih ingat? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, mudhafnya itu nanti dibaca nasab. Masuk. Mudhaf ilaih selalu dibaca jar ya di sini. Ya, mudhaf ilaih sudah masuk ke sini dia. Nah, tapi kalau mudhafnya ini mengikuti kedudukannya dia sebagai apa? kedudukan. Itu. Kalau kedudukannya sebagai munada seperti ini, maka dia dibaca nasab. Ya Abdallahi, ya Rasulallahi, ya Aba Bakrin, ya Ibna Aliyin. Nah, misalkan ya. Jadi kalau bentuknya itu idhofah seperti ini, mudhafnya dibaca nasab. Mudhaf ilaih selalu jar. Ya, seperti itu. Isim ina khobar kana ini sudah kita bahas di sini kemarin. Ya, ini kita murojaah saja. Jadi kalau kemarin kan yang dibaca rofa itu di sini apa? Khobar ina kan? Kalau di sini yang dibaca nasab isimnya ina. Ya. Innal Qur'ana. Aslinya apa ini? Al-Qur'anu kitabullahi. Kan seperti itu kan? Susunannya apa ini? Al-Qur'anu kitabullah. Sebelum ada ina. Isim. Al-Qur'anu kitabullahi. Susunannya apa ini? Mubtada khobar. Nah ini ya. Mubtada khobar. Kemasukan inna, maka mubtada'nya kemudian berubah menjadi apa? Nasab ya, menjadi isimnya inna ini. Ya, isimnya inna. Kemudian khabarnya inna, hukumnya tetap rafa. Ya. Innal Qur'ana kitabullahi. Kitabullahi apa? Kitabullah ini idhofah. Yang depan ini marfu. Kenapa? Karena dia khabarnya Al-Qur'an inna. Ya, khabarnya inna. Allah selalu jar karena mudhaf ilaih. Baik. Lah kana ini kebalikan dari inna. Ya, kalau kemarin kana isimnya kana yang dibaca rofa. Ya kan? Nah, ini yang dibaca rofa itu yang dibaca nasab. Nah, kemarin yang dibaca nasab di sini khabarnya kana. Isimnya ini yang dibaca rofa. Isimnya kana. Sekarang yang kita bahas khabarnya bukan isimnya. Mana tadi? Ya, khabarnya kana. Lah khabarnya kana dibaca nasab. Kanal Qur'anu kitaballah. Jadi inna dan kana ini selalu berlawanan gitu ya. Pokoknya kalau inna mubtada'nya menjadi nasab.
Kalau kana berarti khobarnya yang menjadi nasab. Nah, itu ya. Ini murojaah saja yang ini. Kemarin udah kita bahas. Mudah-mudahan masih paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nah, kalau enggak saya lanjutkan dulu. Nah, ini masih membahas konsep aja, masih konsep, belum materi. Ada. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dasarnya isim inna itu mubtada khobar tadi. Betul? Kalau dasarnya isim kana itu Sama. Mubtada khobar. mubtada khobar juga walaupun hukumnya Jumlah fi'liyah oh juga. iya subhanallah. Ini ya. Ya. Materinya di sini Ustaz Hendar. Ya, ya. Mana? Ini dia. Saya cuma praktis aja nggak pakai materi. Isim kana ini, isim inna ini. Jadi ini materinya itu berurutan ya, saya buat berurutan. Yang pertama mubtada dan khobar. Ini kalimat-kalimatnya sama semua. Ya. Kemudian ini amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Yang pertama kana, yang kedua inna, dan yang ketiga dhanantu ini. Ya. Ini sudah ada di sini. Kana berarti plus jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Mubtada khobar. Gitu, ya. Mubtadanya berubah namanya menjadi isimnya kana. Hukumnya apa? Marfu. Ya. Khobarnya mubtada direbut sama kana menjadi khobarnya kana. Hukumnya apa? Mansub. Gitu. Ya. La ina sama. Ina juga awalnya mubtada dan khobar. Ya, mubtadanya menjadi isimnya hukumnya mansub. Khobarnya mubtada direbut sama ina. Ya, dia menjadi khobarnya ina, hukumnya marfu. Donantu. Ya, dona plus fa'il ya. Dona itu plus fa'il. Ada fa'ilnya dulu baru jumlah ismiyah. Bukan dona plus jumlah ismiyah. Bukan. Ya. Jadi dhanna plus fa'il dulu baru jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah yaitu ya mubtada dan khobar. Mubtadanya itu menjadi maf'ul pertama, namanya maf'ul, hukumnya mansub. Khobarnya menjadi maf'ul yang kedua, hukumnya mansub juga. Itu rumusnya Ustaz Hendar. Ya, insyaallah. Ya. Terus berikutnya lam. Lam di sini sebenarnya temannya inna. Lam di sini, la di sini isim temannya inna sebenarnya. Ya, dia menasabkan isimnya. Cuman dia punya ketentuan berbeda, ya, di mana isimnya ini tidak ada tanwinnya dan tidak ada alif lamnya. La rajula fid dari, tidak ada laki-laki pun di dalam rumah. Namanya ini la an-nafi lil jinsi. La menafikan jenis. Ketika ada lafadz la rajula fidari, artinya apa? Tidak ada jenis laki-laki pun di dalam rumah. Baik yang sudah sepuh maupun yang masih bayi maupun yang sudah kuliah, pokoknya tidak ada jenis laki-laki sama sekali. Ini makanya la rajula. Seperti di dalam Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada jenis keraguan apapun di dalam Al-Quran, gitu kalau diterjemahkan. Ya, kalau kita paham bahasa seperti itu. Mau keraguan yang sedikit, mau yang banyak, maupun keraguan apa, tidak ada. Itu. Ya, dijamin sama Allah. La raiba fihi. Itu. Nah, lafadz raiba tidak ada alnya, juga tidak ada tanwinnya. Padahal dia tidak menjadi mudhof. Sebagaimana rajula ini, dia tidak menjadi mudhof, ya. Kemudian dia tidak ada tanwinnya juga, tidak ada alif lamnya juga, ya. Ustaz, ini hanya berlaku untuk nafi aja ya, Ustaz? Ya, lah ini berlaku untuk nafi. Lah di sini berlaku untuk nafi. Kalau nahi beda lagi. Beda lagi ya. Kalau nahi itu khusus pada fiil, dia tidak bisa masuk pada isim. Meskipun hurufnya sama-sama lah, gitu. Nah, lah itu ada banyak macamnya, ya. Kalau ingin belajar ada kitabnya sendiri itu
Ya, seputar huruf-huruf ini. Kelihatan enggak di layar saya? Nah, ini membahas huruf-huruf saja ya. Nah, kitab ini hanya membahas huruf-huruf saja. Ya, satu kitab ini. Jadi macam-macam la itu ada banyak, macam wawu ada banyak. Nah, ada di dalam kitab ini. Namanya ma'anil huruf. Nah, itu kalau kita mau memperdalam ya. Artinya apa namanya, sebenarnya turunan nahwu itu banyak sekali, cuman kalau diringkas unsur pokok utamanya di sini, di dua halaman ini ya. Ini sama yang ini. Ya. Pokoknya dua halaman ini dikuasai betul ya, intinya itu. Gitu ya. Terus saya lanjutkan lagi. Al-mustasna. Apa itu mustasna? Mustasna itu yang dikecualikan. Ya, dikecualikan. Contoh, ja'a al-qaumu, telah datang sebuah kaum, kelompok orang kan kaum, ila kecuali Zaidan. Lah Zaid ini bagian dari kaum. Ada kaum di antara orang yang ada di situ namanya Pak Zaid. Lah Pak Zaid ini berarti datang apa tidak ini? Ja'a al-qaumu, telah datang kaum illa Zaidan. Berarti Zaid ini datang enggak? Enggak datang. Enggak datang. La Zaidan ini namanya mustasna. Ini ada ketentuannya, agak banyak ketentuannya. Insya Allah juga akan kita bahas. Yang penting kita tahu bahwa mustasna dibaca nasab. Dan mustasna itu tadi apa? Yang dikecualikan. Ya. Intinya paham bahwa mustasna itu yang dikecualikan gitu ya. Target ini loh yang saya sampaikan ini kayak gitu. Maf'ul bih itu apa? Apa namanya? Objek. Intinya tahu itu. Munada itu apa? Yang dipanggil ya. Hal itu apa? Keadaan ya. Maf'ul ajli itu apa? Ya, kata yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Sebatas itu saja, belum sampai kepada apa namanya ketentuan. Terus tamyiz. Tamyiz itu cara bahasa itu pembeda. Maksudnya apa? Yaitu dia itu didatangkan menjelaskan ya bentuk atau benda yang masih umum ya, atau sesuatu yang masih umum. Kalau hal ini menjelaskan kondisi yang masih umum. Kalau ini selain kondisi, yaitu ada benda, ada sesuatu yang lain selain benda, tapi masih kategori isim. Nah, nanti pakainya tamyiz. Ya, ini pembeda namanya. Contoh, ishtaraitu 'ishrina, aku membeli 20. Kalau saya berhenti sampai sini, aku membeli 20 gini. Orang paham enggak kira-kira? Tidak. Tidak kan? Tapi ishtaraitu 'ishrina ini sudah masuk sebagai jumlah atau belum? Ini sudah masuk jumlah belum ini? Ishtaraitu. Sudah masuk jumlah. Masuk jumlah. Jumlahnya jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sudah ada fi'il dan fa'ilnya ya. Ishtaraitu 'ishrina. Aku membeli 20. Lah dibedakan dengan apa? Kitaban. Artinya 'ishrina itu sudah di dalam benak kita kan itu beli 20 pensil, 20 meja, 20 laptop, 20 motor, atau orang kan masih punya bayangan macam-macam kan. Nah, ketika ada kitaban, orang sudah terfokus di sini saja. Ya. Jadi namanya tamyiz, ya. Di dalam Al-Qur'an misalkan ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu. Apanya? Kan orang masih bingung kan apanya gitu. Malan, hartanya. Nah, berarti ilmunya belum tentu, imannya belum tentu gitu, ya. Bisa difahami nih tamyiz?
Jadi menjelaskan sesuatu yang masih umum, ya. Tamyiz itu. Terus berikutnya udah selesai ini ya. At-tabi lil mansub ini sama dengan sini ya. At-tabi lil marfu. Sehingga di sini tidak saya perpanjang. Artinya misalkan saya melihat seorang muslim dan orang kafir, berarti ra'aitul muslima wal kafira. Cuman gitu ya. Misalkan saya melihat seorang muslim dirinya sendiri, berarti ra'aitul muslimah nafsahu. Gitu ya. Mautuf aja. Jadi hanya mengikuti saja ya. Kalau kemarin sudah paham di sini, insya Allah untuk apa namanya nasab dan jarnya insya Allah mudah, insya Allah. Baik, kita masuk di materi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kita masuk di materi. Ini dia. Ini. Ya. Ini tadi yang kita bahas tadi ya. Ini yang kita bahas. Nah, kita terjemahkan dulu. Babu mansubatil asma'i, bab yang menjelaskan dinasabkannya isim-isim. Al-mansubatu, isim-isim yang dibaca nasab, khamsata asyara, ada 15. Khamsata asyara apa saja? Wahia, yaitu yang pertama al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Yang kedua al-masdaru, masdar ini maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak ini disebut juga masdar. Ya. Wa dzarfu zamani. Ini maf'ul apa berarti tadi? Dzaraf maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa? Maf'ul fi. Ya, dzaraf zaman dan dzaraf makan maf'ul fi. Wal halu dan hal. Ini istilah ya. Hal itu istilah ya, yaitu apa tadi? Keadaan, menjelaskan keadaan yang masih umum. Wa tamyizu. Tamyiz tadi apa? Menjelaskan sesuatu, yaitu benda yang masih umum ya, sesuatu atau benda ya, benda yang terlihat maupun yang sifatnya itu apa namanya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada benda abstrak, ada benda apa, konkret. Ya kayak gitulah, saya enggak begitu paham bahasa Indonesia soalnya. Ya, kemudian wal mustasna, mustasna itu tadi apa, yang dikecualikan. Isim la berarti